Sebelumnya, aku mau perkenalan diri. Nama saya Alessia Satria Putri Felisa dan saya berkesempatan untuk menemani siswa-siswi berprestasi hari ini. Dan pastinya aku nggak sendiri kan. Nah, boleh perkenalan nggak? Halo, nama aku Alia. Halo, nama aku Alman. Nah, gimana nih kabarnya kalian semua? Baik aja? Alhamdulillah baik sih. Baik, gimana puasanya? Lancar tapi jujur banyak cobaannya banget sih. Banyak cobaan yang belum bolong tapi kan ya. Belum. Alhamdulillah. Kalau Alma? Alhamdulillah baik. Kalau puasa sih alhamdulillah masih lancar. Lancar. Apa ya aktivitas yang biasanya kalian lakuin? Kayak kan biasanya kalau sekolah ini kan kita pulang sore gitu kan. Itu kan biasanya kita masih les, masih apa gitu. Kalau misalnya kemarin kan libur. Kira-kira aktivitas apa sih yang menurut kalian mengubah itu semua kayak menyisipkan waktu-waktu kosong kalian gitu? Pas sekolah kemarin. Pas libur ini? Pas libur kalau aku sih emang banyak yang tidur ya. Soalnya main capek sih. Capek. Sebelum Terus Kalau misalnya aku sih nyusul belajar juga ya, karena kalau misalkan langsung belajar pas sekolah doang tuh bisa jadi materinya nggak berpikir tuh berat gitu loh. Jadi kita nyicil dulu lah biar lebih enteng lagi. Oke, aku mau tanya nih, mapel apa yang kalian paling suka di sekolah? Nah, kalau aku sih ekonomi ya. Ekonomi. Kalau aku yang matematika sesuai ya. Ya, kan pasti sobat-sobat semester tuh kan juga ada strugglingnya kan dalam belajar. Mapel apa yang paling kalian tuh kayak susah nih gitu untuk dipelajari gitu? Kan kecerdasan orang kan beda-beda kan. Kalian apa deh? Kalau aku sih biologi ya. Karena aku tuh gak bisa banget yang namanya ngafalin, apalagi biologi itu kan kayak ada gambar-gambar selnya atau ini itunya, kayak aku gak bisa ngafal visual gitu, jadi sulit banget sih. Oke. Kalau juga sama sih biologi, mungkin sama geografi. Kalau bagian ngafal mungkin soalnya geografi itu ada bagian yang logik, ada yang ngafal. Aku bagian logik sih. Kan nggak semua dari kita tuh kan punya motivasi yang sama gitu ya. Gimana sih motivasi apa ya, semangat buat ikut lomba-lomba gitu bisa tumbuh dari diri kalian gitu? Jujur kalau aku sih, aku jujur gak tahu ya, bener dari kayak kehidupan aku tuh kayak maksa aku untuk menjadi siswa yang berprestasi gitu loh. Oke. Kayak sebenarnya gak ada tuntutan dari apapun itu, cuman kayak aku sadar kehidupan ini tuh pasti gonjang-ganjing banget, kayak gak mungkin kamu jadi orang yang biasa-biasa aja akan bertahan di dunia yang keras ini gitu. Iya, betul. Jadi kita harus banget jadi orang yang tahan banting dan pasti banyak prestasinya. Bagi kita juga bertahan di dunia ini gitu loh. Jadi sebenarnya motivasi aku sih nggak berawal dari orang lain, tapi dari diri aku sendiri yang melihat kehidupan ini gitu loh. Jadi sudut pandang kehidupan aja gitu. Kalau aku sih mungkin kalau misalnya lomba tuh kayak jadi rutinitas aja, kayak the daily life aja gitu. Iya, lo dari kecil ya. Jadi kayak Bukan jadi beban gitu lah sekarang gitu. justru nih kalau misalnya tiba-tiba nggak ada lomba kayak bingung nggak sih? Ini terus ngapain gitu? Gitu. Apa kayak oh ya kayak kita kalau kebiasaan misalnya kayak setiap hari latihan gitu, misalnya kalau sport ya kita latihan, terus tiba-tiba kita nggak latihan pasti kayak bingung kayak ini harus ngapain gitu kan? Karena ada kebiasaan juga kan. Justru seru ya kalau misalnya kita terbiasa belajar, jadi kayak gak susah gitu loh kalau misalnya menghadapi suatu yang ulangan susah, kayak matematika nih ulangan susah, kamu udah belajar duluan gitu. Oke, aku mau tanya nih, kan salah satu struggle-nya kita di SMA itu, misal kalian misal ada lomba OSN ya gitu kan, terus kita harus kayak apa sih namanya biasanya? Apa sanggar? Iya sanggar, harus sanggar, harus belajar dulu gitu segala macam. Dan kita sering ini kan, sering keluar kelas kan beberapa hari itu. Kira-kira ada nggak sih kayak pengalaman misalnya kalian kayak dimarahin gitu sama guru karena kayak jarang masuk kelas, atau kayak ternyata tugas-tugas kalian tuh ketinggalan, ternyata ada presentasi pada hari itu, pada kamu kayak jadwal sanggar itu gimana kalian menanggapi? Kalau misalnya aku sih, misal sebenarnya sanggar ini di luar jam sekolah, misal orang sekolah gitu ya, mungkin tapi ada beberapa kadang ngambil jam pelajaran gitu kan. Nah biasanya kan tuh ada dispen kan. Nah biasanya setelah aku dispen itu aku bakal nanya ke temenku, kira-kira di hari itu tuh sudah ngapain aja gitu, kira-kira apa aja tugasnya, biar aku tuh gak ketinggalan. Akhirnya pas sampai rumah nih aku ngerjain tugas-tugas yang ada di sekolah itu. Nah mungkin kalau misalnya ada presentasi nih, karena aku masih ketinggalan nih, biasanya aku bakal hubungin gurunya, kira-kira kalau misalnya saya belum presentasi, adakah tugas saya pengganti presentasi gitu. Kalau misalnya itu kadang ada tugas pengganti, kadang disuruh presentasi sendiri bagianku. Jadi ya pasti nggak ketinggalan juga sih, kayak
masih ada tugas penyusul atau gimana tuh ada. Nah biasanya kalau misalkan dimarahin dulu sih enggak ya. Enggak Karena ya. kan yang penting kita ngerjain tugasnya sesuai deadline, Ya, jangan betul. telat dari deadline. Iya. Kalau misalkan telat mungkin baru dimarahin sih. Oke. Mungkin dari aku sendiri mungkin yang tahun lalu pas ASN itu masih di sini juga. Itu sempat hektik ya. Kan aku jadi kayak diisolasi sama sekolah sebulan buat belajar doang. Oke. Jadi aku keluar nggak pernah masuk sekolah sama sekali selama sebulan itu. Jadi tugas aku nggak pernah ngumpulin Nah, 1 bulan itu. Terus akhirnya ditagih terus lah. nah itu gimana tuh, kayak sempat kayak panik kan, kayak aduh ini harus di satu sisi aku harus belajar, sedangkan satu sisi aku harus ngerjain semua tugas-tugasku gitu. Kalau aku sih udah enjoy sih, salah dari SD SMP udah juga kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau SMA nih udah tahu kaitannya gitu lah. Pernah gak sih, kan kalian siswa berprestasi nih kan? Waduh. Alhamdulillah. Siswa berprestasi. Kalian pernah gak sih di sekolah tuh kayak ini dong, ajarin dong gitu. Sedangkan kalian lagi struggle nih sama ini. Kayak harapan orang tuh ke kalian tuh kayak oh gitu, iya tinggi gitu kan. Nah, kalian lagi nugas nih, kalian lagi struggle sama tugas kalian. Terus ada yang minta ajarin gitu, gimana tanggapan kalian? Kalian bakal kayak fokus sama tugas kalian atau kalian bantu mereka sebagai siswa yang mungkin lebih mampu untuk belajar di bidang hal itu? Kalau aku mungkin kalau misalnya aku bisa bantu, mungkin aku bakal bantu karena aku percaya manusia itu kan diciptakan buat berdampak ya. Jadi aku kalau misalnya masih pede bisa ngerjain sebelum waktunya selesai, aku bakal ngajarin mereka dulu sih. Atau enggak, misal pun waktunya udah mepet banget, mungkin aku bakal ngerjain sambil ngajarin lah. Jadi kayak 2 kerja dalam 1 waktu. Multitasking ya. Wah. Kalau misalnya aku sih, misalnya aku lagi ngerjain ya sebelum kayak aku, mungkin aku bakal, kalau misalnya aku bener-bener struggle sama itu ya, aku bakal nolak baik-baik. Mungkin aku bilang gini, nanti dulu ya aku ngerjain tugasku dulu, baru setelah kamu jangan tugas, baru aku ngajarin mereka gitu. Karena kan ya tugas itu pasti semua orang punya nggak sih? Jadi ya selesaiin dulu sebenarnya yang lebih utama dulu gitu. Nanti baru kalau misalnya udah selesai, baru ngajarin mereka. Nah, aku mau tanya, kan hal yang paling susah dalam berprestasi ini adalah konsisten kan? Konsisten dalam belajar, konsisten dalam menjaga kesehatan kita, buat tetap bisa mikir gitu. Kira-kira ada nggak sih tips dari kalian kayak untuk menjaga konsistensi kalian dalam belajar gitu? Meskipun kamu kan kayak dari kelas 3 SD, dari kelas 3 SD, mungkin kayak udah terbentuk sendiri gitu konsistensinya. Cuman kalau misalnya tips buat kita yang baru mulai nih dan struggle dalam konsisten belajar, konsisten dalam menjaga mood kita gitu, gimana? Kalau aku mungkin pertama kalau misalnya belajar tuh jangan terlalu ngetegal di awal lah, mungkin dicoba cicil-cicil pelan-pelan. Jadi kayak kita nggak ngerasa itu tuh beban buat kita. Mungkin kalau misalnya habis belajar bisa dengan hal yang kita suka, misalnya beli kayak jajan, mungkin kalau misalnya kayak mungkin sukanya kayak manis-manis gitu, itu bisa banget buat bantu mood kita naik. Terus kalau misalnya untuk jaga konsistensi sih itu perlahan sih, kalau nggak bisa langsung muncul lah. Gak bisa yang kayak langsung sekali belajar langsung 2 jam gitu. Pelan-pelan dulu step by step gitu kan. Awalnya kayak 30 menit, terus nanti lama-lama naikin. Pegang untuk itu aja lah gitu ya. Gimana kamu ada nggak yang kayak aduh susah nih buat konsisten gitu? Jujur ya, kalau misalnya ngerasa kayak gitu tuh biasanya kalau misalkan lagi banyak duitnya tugas sama organisasi gitu sulit sih buat konsisten. Nah kalau misalnya bagi aku, kamu nggak harus terlalu banyak banget untuk belajar, kayak misal harus yang 5 jam sehari gitu, itu nggak harus. Yang penting kamu selalu setiap hari itu ngelakuin gitu loh, meskipun cuma 30 menit, 1 jam itu nggak apa. Yang penting kamu ngelakuin itu setiap hari, karena kan hasil kita yang hari ini juga pasti ditanam di hari sebelumnya kan, pasti ada proses yang dilalui. Terus kalau misalkan lagi konsisten dan nggak mood gitu ya, aku lebih ke enjoy aja sih. Kamu harus membuat belajar ini tuh bukan beban buat kamu gitu loh. Ini kamu tuh lagi ya senang aja gitu, jadi jangan dibawa pusing aja gitu. Kalau misalkan lagi belajar,
beneran tadi itu sih step by step aja, jangan yang langsung jos-josan itu, nggak usah apa 30 menit dulu terus istirahat 30 menit lagi itu nggak apa. Terus gimana tanggapan kalian ke stigma kalau misalnya matematika ekonomi itu susah gitu, apalagi lagi soal fisika kan, fisika kimia itu tuh kayak stigma mereka tuh kan dia kayak aduh susah deh, nggak mau deh gitu kan, aduh malas deh matematika gitu, susah nguras energi. Gimana kalau kalian menghadapi stigma hal itu? Jujur kalau menurut aku ya, sebenarnya stigma itu terbangun karena banyak dari satu orang yang nggak suka matematika, terus dia ngomong matematika itu sulit, ngomong orang lain, akhirnya orang lain ini yang sebelumnya belum terjun ke matematika, dia malah udah iya udah kayak duluan pikirannya dibuat bahwa matematika itu sulit gitu loh, pas di sini belum nyoba, akhirnya muncullah stigma itu. Ya gitu sih sebenarnya, kalian nggak bisa langsung percaya bahwa matematika itu sulit sebelum kalian mencoba gitu loh. Dan ketika kamu mencoba, jangan mikir kalau misalkan itu sulit gitu loh. Kan harus mikir yang positif kayak sebenarnya matematika itu bisa kalau misalnya kita memang mau usaha dan kita paham kan. Jadi ya stigma itu nggak bisa untuk di apa ya, Dia kayak tuangkan gitu. karena itu kan kembali ke masing-masing orang gimana cara dia menanggapi stigma itu. Kalau dari aku mungkin itu mungkin wajar sih, karena mereka mungkin dari awal nggak suka hitung-hitungan karena mungkin mereka banyak pengalaman lain. Terus kalau misalnya stigma itu mungkin gara-gara mereka dari SD mungkin udah apa ya, diajarin sama guru yang nggak tepat. Ya, Karena kalau aku percaya guru yang tepat apa, setiap murid itu pasti bisa kalau punya guru yang tepat. Kayak misalnya ada guru yang bisa membawa kayak matematika itu sebuah ya aplikatif di sehari-hari, misalnya kayak bangun ruang, misalnya dikasih kayak contoh-contoh nyata, itu mungkin anak-anak kan lebih tertarik. Jadi itu mungkin bisa jadi masukan di sini. Terus kan kamu kan ini apa ya, kamu kan ada guru gitu ya, kamu les juga matematika. Kalau sekarang nggak sih. Oh, oke. Kan mandiri kita nih, pasti kan kayak ada berat-beratnya nggak sih? Ada banget sih buat kita konsistensi di sini. Iya, karena kan nggak ada mentor, jadi mungkin kita harus mengalami internet dan juga sosmed sendiri, itu kan kayak sulit banget sih. Apalagi kan kalau misalkan ngedalin materi-materi kuliah gitu kan, pasti nyari-nyari infonya tuh sulit kan. Kalau aku sih mungkin baca kayak mungkin terbantu sama silabus, jadi bisa baca silabus, bisa dari di Google, terus apalagi cara dari kayak cuma perhatiin banget sih. Ada buku-buku juga kan. Gimana caranya kalian itu tetap konsisten buat belajar yang tadi aku sempat tanyain, gimana tuh caranya buat konsisten? Ya kalau misalnya aku sih jaga mood ya, kalian harus jaga mood kalian biar kalian tetap enjoy sama apa yang kalian pelajari. Terus kalau misalkan aku sebenarnya orangnya bosenan juga ya, jadi kalau misalnya aku harus ngelakuin suatu hal yang sama dengan setiap hari itu aku sebenarnya bosan. Jadi aku harus mencari suatu hal yang berbeda di antara di sela-sela kegiatan itu. Jadi misalnya kamu lagi belajar 3 menit, terus kamu kayak aduh bosan nih, ya gak apa, kalau kita kan 5 menit, nanti baru lanjut lagi. Nah, itu kan agak susah ya. Biasanya kan kayak kita ke distract tuh sama TikTok. Misal kita lagi belajar nih, iya kan kayak belajar. Terus kayak, aduh nggak mood nih belajar, buka TikTok bisa jam aja gitu kan lewat. Lu gimana tuh? Jadi kalau aku pernah seperti kayak gitu. Atau di timer? Nah itu benar. Aku jadi nggak bisa 30 menit tuh, terus aku bosan banget. Aku rencana mau istirahat 10 menit gitu. Aku tuh buka alarm dulu, aku alarmnya 10 menit. Baru aku buka TikTok, kalau sudah alarmnya bunyi, mau nggak mau aku harus matiin, terus keluar dari TikTok. Jangan dimatiin doang kan. Oke. Matiin kalau dari TikTok belajar lagi. Jangan dimatiin terus Lanjut. kan? Oke lanjut. Kalau apa? Kalau aku mungkin itu sih ingat tujuan sama ingat dari mana kamu mulai. Jadi mau kalian udah sejauh ini masa kalian mau berhenti, jadi atau enggak mungkin bisa anggap apa ya, proses kalian tuh anggap aja kayak bagian hidup kalian aja, kayak beban gitu. Apa motivasi terbesar kalian untuk terus meraih prestasi? Kayak kadang kan ada orang tuh yang kayak udah dapet nih OSN gitu kan, udah sampai ke Bogor gitu misalnya, terus kayak dia udah puas dengan hal itu, dia udah selesai gitu lah, apa yang aku butuhin lagi gitu, kayak udah. Jadi mereka mau tuh gimana tuh? Kan kalian harus tetap kayak lanjut berprestasi gitu kan. Apa motivasi kalian dalam mengejar hal itu? Jadi kalau menurut aku sih
nggak ada kata stop dan nggak ada kata puas dalam mengejar prestasi sih. Karena kan meskipun kita udah, kalau mungkin ada yang menang USN tuh bukan berarti kalian tuh berhenti di situ gitu loh. USN kan masih nasional nih, nah masih ada internasional. Kalau misalnya ada internasional mungkin nanti kamu bakal lanjutin spesialisasi di bidang itu, atau mungkin nanti kamu lanjut jenjang sampai ke profesor kayak atau gimana. Ini nanti kamu pasti akan menuangkan ilmu kamu ke orang lain. Akhirnya ilmu kamu tuh nggak berhenti di kamu aja, tapi juga buat orang lain. Oke, kalau Aman, Aku mungkin apa sih pertanyaan? pertanyaannya motivasi terbesar Itu besar kalau aku buat mungkin terus berprestasi gitu. dari diri sendiri sih, karena mungkin aku udah jadi sama diri sendiri buat jadi yang terbaik lah. Jadi kalau misalnya mungkin nggak usah dapat satu prestasi gitu, mungkin aku berbangga sedikit sama kayak ya apa masih apresiasi lah ke diri sendiri udah sejauh ini, tapi nggak langsung puas juga. Jadi kayak nyari masih ngejar hal yang lebih tinggi lagi. Misal kalau udah menang kabupaten ngejar di Provinsi. habis provinsi ke nasional, nasional ke internasional. Oke, bertahap lah ya. Ada lagi nih pertanyaan, Kak, sebenarnya sepenting apa sih prestasi akademik? Karena kan ada beberapa orang tuh kayak yang menyampingkan prestasi akademik, tapi mereka lebih fokus ke non akademik gitu kan. Menurut kalian sepenting apa sih prestasi akademik itu? Sebenarnya seperti apa itu tergantung kamu akan mau terjun kemana sih. Kalau misalkan memang kamu memang mau ke dunia misal kamu lanjut kuliah nih, atau misal kamu mau ke intinya ya dunia yang memang membutuhkan akademik banget, itu kamu pasti penting banget akademik itu. Cuma kalau misalkan memang kamu tujuannya kayak aku pengen jadi atlet nih, aku pengen jadi seniman nih, ya sebenarnya akademik cukup yang normal-normal aja buat kamu, nggak yang harus sampai wow banget tuh, nggak harus kok. Yang penting kamu di non akademiknya tuh bagus. Jadi sebenarnya tergantung tujuan kamu sih. Kalau aku setuju banget sih dengan tujuan, karena kalau aku sendiri mungkin kan mau kuliah apalagi di ITB kan susah lah. Iya. Dia kok mau ngejar di prestasi sama nanti mungkin bagusin di nilai, jadi pasti mungkin bisa SNBP. Kalau misal pun nggak kena SNBP, aku bakal kejar banget di SNBT. Oke. Ada lagi, Kak, mending fokus buat pelajaran di kelas atau kegiatan luar seperti organisasi atau lomba-lomba. Kalian organisasi ada di sekolah? Kalau di sekolah aku organisasi nggak ada, paling cuma eskul. Kalau misalnya dari sekolah ada. Oke, pilihan sekolahnya tuh yang mana? Lebih kayak lomba-lomba gitu. Kalau aku sih kita nggak bisa bilang yang mana gitu ya, harus dua-duanya sebenarnya. Karena dua-duanya sama-sama penting juga. Kalau misalnya sekolah itu memang udah kewajiban kita, kalau misalnya organisasi itu memang tanggung jawab kita. Kalau misalnya kamu udah yang memang mau join ke tanggung jawab itu, ya berarti kamu harus melaksanakan dengan baik. Ya harus sama-sama diprioritasin sih. Kalau aku mungkin gara-gara aku kayak ikut organisasi, mungkin aku bebannya cuma di lomba aja ya. Kalau aku mungkin kalau misalnya buat prioritas, mungkin yang paling aku prioritasin itu lomba, karena itu kayak kemampuanku banget. Jadi kalau sekolah itu cuma pendukung kan, jadi aku buat prioritas lomba dulu. Misalnya aku butuh 1 bulan buat belajar, mungkin aku bakal ninggalin sekolah dulu. Jadi kalau tugas belakangan, karena aku juga merasa kalau aku mampu lah buat ngejar ketinggalan materiku. Oke, terakhir nih ya. Bisa nggak kalian kasih tips nih buat yang sobat semesta, kasih tips agar bisa tetap berada di posisi prestasi gitu. Ya, ngasih tips nih kayak mereka yang mau berprestasi itu gimana sih gitu. Kan kalian sudah melewati hal itu semua kan. Ada nggak tips yang biar kita tuh ikut berprestasi juga gitu? Tipsnya mungkin nyari bidangnya dulu sih. Cari bidang, misalnya kamu kebetulan di mata pelajaran bagusnya di bahasa Inggris, jadi kamu mungkin belajar bahasa Inggris nanti mungkin kalau misalnya di TOEFL atau IELTS. Misalnya udah bagus, mungkin nyoba ikut lomba. Jadi yang rumputnya kecil dulu, misalnya kayak kabupaten. Kalau misalnya udah merasa kayak itu lumayan passion, mungkin nanti bisa bertingkat lagi lombanya dari kabupaten ke provinsi, habis itu ke nasional. Kalau misalnya aku sih jangan pernah takut buat mencoba, karena kan banyak banget teman-teman aku tuh kayak mau nyoba lomba ini tapi takut nggak menang deh, takut ini takut itu gitu. Kamu jangan takut untuk mencoba, karena meskipun itu hasilnya kalah atau menang, itu nanti pasti akan memberikan kamu pengalaman yang baru gitu. Intinya jangan takut mencoba, jangan takut. Oke, sobat-sobat semasa, nggak kerasa kita udah
panjang banget ya, dan tadi kita membahas banyak banget dari kayak tips, terus struggle kalian dalam meraih semua prestasi ini. Semoga tips-tips dari Kak Alia sama Kak Alman berikan bisa membantu kita Sobat Semasa untuk lebih berprestasi lagi ke depannya. Mungkin cukup untuk hari ini. Izinkan saya Alia Satria Putri Faiza Dan saya Alia. Saya aman. untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini. See you and bye-bye.